Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SIT Bina Amal Ibu Eni Rustianti SPDI. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Pengajaran Ibu Fitriani SS. Yang kami hormati Sekolah dan Bahasa Ibu Siti Royka SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi, Kepegawaian, Sarana dan Lingkungan Ibu Ningtyah Kristianti SPD. Juga kepada wali kelas 1 yang sedang work from home ya hari ini di rumah masing-masing. Juga tidak lupa yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali murid yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang diberikan. Hari ini kita bisa dipertemukan secara virtual dalam acara Awalus Sanah pertemuan orang tua wali murid kelas 1 SIT Bina Amal 2021. Hari Sabtu tanggal 13 Juli 2020. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk memandu acara hari ini. Akan acara Awalus Sanah kelas 1 SIT Bina Amal tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, alhamdulillah kita sudah presensi online ya. Alhamdulillah sudah 70 ya orang tua wali murid yang sudah bergabung. Semoga yang lain segera bergabung. 80 alhamdulillah. Pada detik ini sudah 80 orang tua yang bergabung ya. Kita tunggu sampai nanti 112 ya. Ya, Bapak Ibu yang belum bergabung nanti mohon Ibu wali kelas ya bisa menyampaikan di grup ya. Karena acara sudah kita mulai. Baik Bapak Ibu sekalian, akan saya bacakan susunan acara Awalus Sanah virtual pertemuan orang tua wali murid kelas 1 SIT Bina Amal. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian sambutan sekolah SIT Bina Amal. Dilanjutkan pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Pengajaran. Berikutnya sekolah bidang Al-Quran dan Bahasa. Kemudian dilanjutkan pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi, Kepegawaian, Sarana Prasarana dan Lingkungan. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan penutup. Untuk tanya jawab Bapak Ibu nanti bisa menuliskan di kolom chat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara Awalus Sanah pertemuan orang tua wali murid kelas 1 pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tasmi Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Syifa Rufaida kelas 6 Usman yang akan membacakan surat An-Nisa ayat 24 sampai 26. Kepada Ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana 'aliman hakima wa man lam yastati' minkum dawlan ay yankihal muhsanati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttahidati ahdan فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم wallahu ghafurur rahim yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Ya, terima kasih kepada Ananda Syifa Rufaida kelas 6 Usman yang telah membacakan dari 112 orang wali murid ya. Semoga siang ini ya tetap bersemangat ya Bapak Ibu ya. Tetap bersemangat mengikuti sampai akhir acaranya. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDIT Bina Amal kepada Ibu Eni Rustianti SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada siang hari ini agenda awal lusanah bagi orang tua murid kelas 1 SDIT Bina Amal secara virtual dapat berjalan pada hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita berikan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan SDIT Bina Amal, kepada yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas 1 SDIT Bina Amal,
kepada yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 1 SDIT Bina Amal. Alhamdulillah saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini, wabil khusus di tahun ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, bertemu secara langsung, dengan panjenengan semua, dengan orang tua siswa kelas 1 SDIT Bina Amal, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita ya dalam pendampingan putra-putri kita di SDIT Bina Amal. Bapak Ibu sekalian, karena kondisi masih dalam kondisi pandemi, maka awal lusanah pada tahun ini kita adakan secara virtual bersama orang tua murid kelas 1 yang sebenarnya kemarin kita agendakan tatap muka di awal tahun ajaran baru, yaitu di Senin tanggal 13 sampai dengan 16 Juli 2020. Tapi ala kulihal ternyata sebagian besar orang tua wabil khusus kelas 1 SDIT Bina Amal hampir semuanya izin karena bekerja, karena memang itu hari efektif hari Senin sampai Kamis. Sehingga dari jumlah orang tua setiap kelas 28 itu yang konfirmasi bekerja hampir 50% lebih. Ya, bahkan tembus sampai 70% ya, sehingga akhirnya agenda yang semula kita agendakan tatap muka di sekolahan akhirnya kita ganti dengan secara virtual. Tapi insya Allah semua itu tetap kami upayakan bagaimana layanan ke Bapak Ibu semuanya berjalan dengan baik. Karena agenda awal lusanah ini sangat penting Bapak Ibu sebagai kerangka awal kita, baik sekolah maupun Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua murid kelas 1 agar memahami sistem yang pendidikan yang diterapkan di SDIT Bina Amal. Dan alhamdulillah sebelum acara awal lusanah ini kita agendakan kemarin hari Senin sampai hari Jumat Bapak Ibu guru atau wali kelas 1 SDIT Bina Amal sudah melakukan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah bersama putra-putri Bapak Ibu sekalian di kelasnya masing-masing. Dan semoga agenda MPLS minggu ini bisa memberi kesan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini nanti akan disampaikan oleh wabil khusus Wakas 1 bidang kurikulum dan pengajaran, juga Waka 4 bidang Quran tentang kurikulum di SDIT Bina Amal ya. Jadi memang di SDIT Bina Amal alhamdulillah kami untuk usia anak-anak yang kelas 1 memang mengedepankan karakter dan kalistung ya. Dan pembentukan karakter ini pun kami menyesuaikan dengan fitrah anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak SD kelas 1 itu masih seperti anak-anak TK. Jadi pembiasaannya, pembelajarannya kita juga masih tidak bisa kemudian langsung banyak diberikan ke mereka. Jadi lebih ke penanaman karakter yang karena pada saat pandemi ini anak-anak belajar dari rumah, maka insya Allah dipandu, dibimbing oleh guru wali kelas 1 nanti, insya Allah pembelajaran dilakukan secara daring. Dan memang pembelajaran untuk kelas 1 SDIT Bina Amal itu sesungguhnya yang belajar adalah orang tuanya. Ya, jadi kalau anak-anak sendiri belum bisa, maka Bapak Ibu sekalian mohon pendampingan putra-putrinya amat sangat penting untuk anak-anak kelas 1 SDIT Bina Amal. Karena kalau daring putra-putri panjenengan yang harus sendiri sepertinya memang belum bisa. Maka kehadiran orang tua dalam pendampingan pembelajaran jarak jauh ini amat sangat penting. Bapak Ibu sekalian, untuk pembelajaran dari rumah nanti akan banyak
beberapa aplikasi yang nanti akan digunakan guru wali. Jadi menggunakan Google Classroom, Google Meet, atau lewat Cloud, ataupun nanti Google Form, dan juga video call. Nah, ini video call ini wabil khusus nanti untuk pembelajaran qiraati dan tahfidz. Karena memang kalau pembelajaran qiraati dan tahfidz lewat Cloud itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin dimaksimalkan di video call masing-masing siswa. Nah, nanti bagaimana teknisnya insya Allah akan dijadwalkan oleh WK4 bidang Al-Quran. Karena mulai tahun ini setiap kelas di SDIT Bina Amal itu ada 2 orang guru. Jadi guru yang satu itu mengampu tematik. Jadi pembelajaran tematik nanti diampu oleh satu guru di kelasnya masing-masing. Kemudian yang satu guru adalah guru Quran. Guru Quran ini bertanggung jawab terhadap seluruh capaian siswa-siswi anak-anak di kelasnya masing-masing. Nah, nanti qiraati dan tahfidz itu di bawah penanggung jawabnya adalah guru Quran. Nah, untuk pembelajarannya nanti insya Allah juga sudah terjadwalkan. Dan memang Bapak Ibu ini beberapa hari yang lalu kami bertemu dengan banyak orang tua, memberikan masukan terkait nanti pembelajaran dari rumah itu barangkali memang akan ada kendala atau terkendala bagi panjenengan yang orang tuanya kedua-duanya bekerja. Tapi insya Allah nanti kita akan menyesuaikan jadwal, jika jadwal yang kami berikan itu orang tua tidak bisa mengikuti di jadwal tersebut, insya Allah akan kami jadwalkan di luar itu dengan kesepakatan orang tua masing-masing. Jadi insya Allah layanan pembelajaran dari jarak jauh tetap akan kami berikan yang terbaik untuk putra-putri panjenengan. Nah, nanti bagaimana konsep kurikulum di SDIT Bina Amal akan disampaikan oleh Bu Pipit, Bu Fitriani. Beliau adalah WK1 bidang kurikulum dan pengajaran. Ibu-ibu sekalian, terakhir dari sambutan saya menghimbau sangat kepada panjenengan semua untuk saat pembelajaran dari rumah putra-putrinya ada yang mendampingi. Tidak harus mungkin bundanya atau ayah, tapi bisa mungkin kakek nenek bisa juga, atau orang-orang yang berada di dalam rumah. Ya. Jadi bisa dibersamai saat pembelajaran jarak jauh. Dan apabila ada terkendala, mohon komunikasi secepat mungkin dengan guru wali di kelas masing-masing, agar nanti yang menjadi kendala yang dirasakan bisa segera kita carikan solusi. Itu insya Allah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semua bisa mengikuti uraian konsep sistem kurikulum di SDIT Bina Amal wabil khusus di masa pandemi ini. Demikian Bapak Ibu, juga pesan kami kepada Ananda semua yang di rumah, tetap jaga kesehatan, kemudian juga saat keluar rumah tetap jaga protokol kesehatan agar kita semua tetap kondisi sehat walafiat. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni Rustianti yang telah memberikan sambutan selaku Kepala Sekolah SIT Bina Amal. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acaranya adalah pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan pengajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriani SS. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang hadirkan pada kita semua. Dan salah satu kenikmatan itu adalah kita bisa bersilaturahim walaupun silaturahim virtual ya, untuk menyamakan frekuensi, menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman kita semua tentang pendidikan yang akan kita jalani bersama insya Allah selama 6 tahun ke depan. Salam serta salawat semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada umatnya yang istiqomah sampai yaumul akhir nanti. Baik, Bapak Ibu, wali murid kelas 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami memaparkan panduan pembelajaran dari rumah SDIT Bina Amal tahun pelajaran 2021, izinkan perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kami nama lengkap Fitriani, boleh Bapak Ibu panggil Bu Pipit atau Bu Fitri. Saya mengampu pembelajaran bahasa Inggris, tetapi di semester 1 ini untuk pembelajaran bahasa Inggris memang belum ada. Insya Allah nanti ketika pandemi berakhir dan kita bisa bertatap muka, maka pembelajaran bahasa Inggris ini akan diadakan. Baik Bapak Ibu, kami mulai pemaparannya, semoga bisa diterima, disimak dengan baik dari rumah masing-masing. Panduan pembelajaran dari rumah, tema yang kami sampaikan adalah menggali potensi dan kebaikan diri secara maksimal dari rumah kita masing-masing. Dan ini memang masa pandemi ini ternyata jadi momentum yang luar biasa bagi kita, sekolah dan orang tua untuk saling bersinergi, untuk saling bekerja sama. Bapak Ibu, dasar hukum dari panduan pembelajaran yang kami susun adalah Surat Edaran nomor 4 dari Mendikbud tahun 2020 yang memberikan 4 catatan penting pada kita semua mengenai PJJ atau pembelajaran dari rumah. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran kita diusahakan ya memberikan pengalaman belajar yang bermakna buat anak-anak tanpa kemudian terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Jadi nanti memang tidak semua kompetensi dasar yang harusnya dicapai anak-anak akan diajarkan di masa pandemi ini. Hanya kompetensi dasar yang esensial yang memang itu prioritas dan bisa dilakukan dari rumah. Kemudian memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup yang salah satu diantaranya mengenai pandemi COVID-19. Kalau di semester kemarin mengenai pandemi COVID-19 ini kami wujudkan dalam berbagai macam kegiatan ya. Jadi anak-anak itu selain dibiasakan untuk cuci tangan, kemudian berolahraga, mereka juga kami minta untuk berkampanye, mengajak teman-temannya, tetangganya untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Jadi di semester 2 kemarin anak-anak karyanya banyak itu ya, salah satunya poster pandemi dan sebagainya. Kemudian poin ketiga dari surat edaran Pak Mendikbud ya, memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah
kemudian mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni, Kepala Sekolah, memang pembelajaran daring ini akan banyak tantangannya, akan banyak kendalanya. Salah satunya barangkali masalah fasilitas atau kemudian pendampingan. Sehingga kami tetap berupaya merencanakan beberapa skenario, gitu ya. Skenario A, skenario B, misalnya bagi Bapak Ibu yang memang dua-duanya bekerja, kemudian hanya bisa mendampingi anak di sore hari atau malam hari, maka kita memberikan relaksasi atau keluasan waktu dalam mempelajari atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian yang keempat, kami berupaya memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah. Jadi kami usahakan ya guru kami memberikan umpan balik kepada anak-anak terkait aktivitas yang sudah dilakukan. Misalnya memberikan kata-kata penyemangat, tanda jempol, emotikon bintang, sehingga anak-anak termotivasi gitu ya. Nah, ini tanpa diharuskan memberi skor nilai kuantitatif. Kemudian saya terlalu cepat nggak nih Bapak Ibu? Ya, baik, kami lanjutkan prinsip pembelajaran. Ini nanti bisa Ibu simak, insya Allah file akan kami bagikan. Ini kami menyampaikan beberapa poin saja. Pertama, bahwa siswa memang berpindah lingkungan belajarnya dari sekolah ke rumah. Tentu sangat berbeda situasi atau kondisi sekolah dengan rumah. Sehingga memang kita harus juga bersikap realistis gitu ya. Ketika misalnya anak-anak kita ketika belajar itu moodnya misalnya belum muncul gitu, apalagi siswa kelas 1 gitu ya. Pengalaman tahun kemarin kelas 1 itu ya kami berikan toleransi misalnya untuk pengiriman aktivitas belajar itu 2 hari 3 hari, karena memang tidak mudah membangun motivasi atau mood semangat anak-anak. Sehingga ini juga kami pahami betul bahwa antara lingkungan belajar di sekolah dan di rumah itu berbeda gitu ya. Sehingga tadi kita semua berharap bisa bersikap realistis ya. Kemudian keberagaman jalur komunikasi dan interaksi siswa antara guru, pemanfaatan beragam media dan strategi pembelajaran untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang di rumah, ini juga 2 pekan kemarin sebelum tahun ajaran baru ini dimulai, Bapak Ibu guru yang di sekolah ini juga berlatih gitu ya untuk memanfaatkan beragam media agar walaupun tidak bertemu secara tatap muka, tetapi anak-anak masih bisa merasakan kehadiran gurunya, menyapa, memotivasi, mengajak bersemangat. Nah, ini kita usahakan melalui beragam media dan strategi pembelajaran yang ada. Lanjut, materi belajar yang akan diberikan fokus pada kecakapan hidup yang memadukan berbagai muatan dunia dan ukhrawi, termasuk di sini adalah muatan kekhasan sekolah Islam terpadu. Jadi Bapak Ibu, SDIT Bina Amal itu masuk dalam jaringan sekolah Islam terpadu, dan di sana sudah ada kualitas atau mutu lulusannya, dan muatan yang paling khas dari sekolah Islam terpadu itu adalah Al-Quran dan karakter. Insya Allah terkait Al-Quran ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Roika selaku Waka Al-Quran dan Bahasa. Baik, kemudian aktivitas pembelajaran yang kita rancang
Itu harapannya membangun kesadaran siswa untuk belajar mandiri ya, dan memiliki keinginan untuk mempraktikkan perilaku baik. Nah, kemudian juga terdapat aktivitas pemantauan terhadap kegiatan ibadah harian. Lanjut, setelah prinsip kita beralih ke muatan pembelajaran. Muatan apa saja sih yang akan kita sampaikan atau kita ajarkan atau kita didik pada anak-anak kita? Yang pertama, kurikulum dinas pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa kurikulum dinas pendidikan ini kalau di SDIT Bina Amal memang menempati porsi, ya kalau di masa pandemi ini memang tidak terlalu banyak presentasinya. Jadi hanya kompetensi-kompetensi dasar yang penting dan prioritas yang dibutuhkan siswa. Tidak semua kami ajarkan kepada anak-anak. Kemudian muatan Al-Quran, belajar baca Al-Quran, metode kiroati, tahfidz. Pandemi ini kami memilih karakter-karakter yang memang dapat dipraktikkan dan mengaktifkan rumah sebagai lingkungan belajar. Kemudian insya Allah akan ada pemantauan aktivitasnya. Selanjutnya, pendidikan kecakapan hidup. Jadi memfasilitasi anak-anak mendapatkan pengalaman belajar untuk mewujudkan kecakapan hidup gitu ya. Dan ini terpadu dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, baik itu yang sifatnya akademik, non-akademik, ataupun Al-Quran. Jadi kami usahakan betul menyusun skenario kegiatan pembelajaran yang misalnya membuat anak-anak mampu mengambil keputusan, atau kalau anak-anak kelas 1 berusaha untuk mandiri, karena kalau kelas 1 kan memang peralihan dari usia TK ke SD, tingkat kemandirian juga masih dilatih gitu ya. Misalnya nanti gitu di kelas 1 ada tugas bagi anak-anak atau aktivitas bagi anak-anak untuk misalnya memakai pakaian sendiri atau berani ke kamar mandi sendiri. Itu adalah salah satu kecakapan hidup untuk usia anak SD kelas 1, dan kami mengusahakan itu ada dalam skenario-skenario pembelajaran kita. Selanjutnya, model penyelenggaraan pembelajaran yang dilakukan di SDIT Bina Amal. Bisa Bapak Ibu cermati nggih di bagian yang ada bahwa aktivitas belajar yang kita lakukan setidaknya ada 5, yaitu pertama membagi materi ajar, bahan-bahan atau muatan-muatan pelajaran, dan ini kami kirimkan lewat Google Classroom ya, yang sudah hampir 2 sepekan ini ya kita gunakan. Nah, untuk penggunaan Google Classroom ini memang karena masih sama-sama baru, baik guru maupun orang tua barangkali akan ada banyak kendala. Tapi insya Allah kita yakin Ibu sama-sama belajar gitu ya. Nah, misalnya bagaimana kalau tidak bisa Google Classroom, tidak apa-apa, pakai WhatsApp juga bisa gitu ya. Jadi kita mempertimbangkan masalah akses fasilitas. Kemudian tatap muka online. Nah, penugasan, umpan balik guru, dan refleksi. Nah, Bapak Ibu, untuk aktivitas belajar biasanya yang masuk ke kami itu memang pada tatap muka online, karena memang itu kami jadwalkan di pagi ya sampai siang, yang barangkali Bapak Ibu bekerja tidak bisa mendampingi. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mendampingi, kemudian ataupun ada yang mungkin kakak adik
bersamaan. Nah, ini kami usahakan nanti guru wali atau guru tematik maupun guru Quran bisa membuat kesepakatan antara wali murid untuk melakukan sesi online di waktu yang sudah disepakati. Seperti itu. Kemudian penugasan, umpan balik dan refleksi ini kita gunakan sarana teknologinya lewat Google Meet, Google Classroom gitu ya, atau ada Google Form atau CloudX juga. Jadi seperti itu nggih Bapak Ibu, aktivitas belajarnya untuk membagi materi ajar, penugasan, umpan balik dan refleksi itu bisa Bapak Ibu akses sewaktu-waktu juga. Artinya tidak harus yang dijadwalkan, bisa sore, bisa malam gitu ya, sesuai dengan barangkali jadwal pendampingan belajar antara Bapak Ibu dan anak-anak. Yang jadi tantangan itu barangkali tatap muka online-nya. Selanjutnya, waktu belajar kita kombinasi nggih, ada waktu belajar mandiri melalui penugasan. Belajar mandiri di sini artinya tentu kalau kelas 1 ya berarti belajar mandiri bersama ayah dan bunda, bersama bapak dan ibu. Waktu belajarnya berarti kesepakatan antara bapak ibu, ayah bunda dengan anak-anak gitu ya. Nah, kalau belajar terbimbing, kalau dengan guru berarti ada di KBM daring, sesi tatap muka online atau juga via Google Classroom. Selanjutnya kami sampaikan jadwal pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kita Senin sampai dengan Jumat, Senin sampai dengan Kamis dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 11.15. 7.30 ini sebenarnya lebih pada pengkondisian di rumah gitu agar anak-anak bersiap. Kemudian mengkondisikan dirinya untuk belajar. Jadi ini sebenarnya luas juga nih Bapak Ibu. Kemudian pukul 8 sampai dengan pukul 8.15 berdoa, bina suasana, dilanjut dengan pembelajaran Al-Quran, qiraati dan tahfidz. Setelah itu pembelajaran tematik. Jadi satu hari kita hanya akan ada 2 muatan, yaitu muatan Al-Quran dan muatan tematik. Jumat sendiri kita khususkan untuk aktivitas life skill atau kecakapan harian anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu jadwal tatap muka online-nya. Jadi masing-masing kelas, nanti kelas 1 bisa bertemu dengan ibu guru 2 kali ya, tatap muka online ya anak-anak ya. Nah, ini karena kalau kelas 1 memang agak spesial ya Bu, istimewa. Karena ya guru sama anak-anak belum pernah bertemu fisik, jadi memang kami jadwalkan 2 kali. Paling tidak dengan 2 kali tatap muka online ini bisa, harapannya bisa mendekatkan hubungan antara guru dan anak-anak gitu ya. Jadi bisa mengenali wajah anak-anaknya gitu ya, bisa mengenali wajah guru-gurunya gitu. Nah itu, kemudian terkait kurikulum kita menggunakan baik, mana tadi? Sebelum kami lanjut, kami sampaikan Bapak Ibu, selain tatap muka online, bagaimana kalau misalnya tidak tatap muka online, kita tetap belajar. Tadi kami sampaikan di awal bahwa aktivitas belajar kita ada pembagian materi, ada penugasan, ada refleksi, ada umpan balik. Nah itu tetap berjalan dengan bimbingan Bapak Ibu guru dan juga ayah dan bunda gitu ya. Jadi misalnya kelas 1 sesi tatap muka online-nya hari Selasa gitu ya. Senin apakah tetap belajar? Tetap belajar ya. Nanti bisa lewat Google Classroom tadi dengan bimbingan Bapak Ibu guru ataupun dengan bimbingan ayah bunda. Jadi kalau
tidak tatap muka online memang lebih fleksibel ya Bu ya. Tadi sesuai dengan kesepakatan belajar ayah bunda dan anak-anak. Walaupun nanti bapak ibu guru ya, ibu guru tetap mengeser menyapa itu sesuai dengan jadwal sekolah yang ada. Lanjut ke kurikulum, Bapak Ibu, kita di Bina Amal menggunakan kurikulum 13, K13 dan pendekatan tematik. Jadi nanti Bapak Ibu ada muatan inti. Nah, muatan inti ini mencakup beberapa muatan pelajaran, ada sains, ada bahasa Indonesia, matematika, PJOK, PAI, SBDP, dan PKN. Tapi Bapak Ibu, selama pandemi ini kita fokus untuk yang sifatnya pemberian materi, itu ada pada sains, bahasa Indonesia, dan matematika. Dan yang lainnya itu kita masukkan dalam tugas non-akademik atau pembiasaan ataupun proyek-proyek yang harus dilakukan oleh anak-anak. Kemudian muatan lokal bahasa Jawa. Nah, Al-Quran, tadi baca Quran metode qiraati, tahfidz Al-Quran, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan kemudian pendidikan karakter. Nah, Bapak Ibu, untuk karakter ini ada beberapa aspek yang ingin kita tumbuh kembangkan. Pertama, masalah ibadah, akhlak, dan adab. Tentu sesuai dengan tahapan usianya. Misalnya siswa kelas 1 berlatih sholat 5 waktu. Berlatih berwudu yang benar. Jadi sifatnya berlatih gitu ya. Kemudian kecakapan harian yang bermakna. Lalu muatan mata pelajaran yang dominan sikap dan praktek seperti PJOK, PAI ya, kemudian PKN. Jadi ini muatan pendidikan karakter kita. Nah, ini Bapak Ibu contoh kegiatan pendidikan karakter. Ini yang kami lakukan ini untuk kelas 1. Sholat fardu 5 waktu, kemudian belajar baca Quran atau tahfidz, berlatih sholat duha, membantu pekerjaan orang tua. Apa bisa kelas 1 membantu pekerjaan orang tua? Bisa. Misalnya mengangkat jemuran, membantu menyapu, mengelap kaca. Nah, itu sudah termasuk dalam aktivitas membantu pekerjaan orang tua. Dan ini adalah waktu yang tepat sebenarnya Bapak Ibu untuk melatih kecakapan-kecakapan harian seperti itu pada anak-anak kita. Kemudian olahraga, tidak bermain gadget, menjaga kebersihan, berlatih mandiri, misalnya mandiri dan makan sendiri, menyiapkan baju yang dipakai. Itu salah satu contohnya. Nah, ini muatan kecakapan hidup atau kecakapan harian, salah satu referensi kami ya dalam memberikan aktivitas pendidikan karakter untuk usia 6 sampai 7 tahun. Nah, ini adik kelas 1 ada pada usia 6 sampai 7 tahun. Nah, nanti kecakapan hariannya beberapa di antaranya misalnya menyapu lantai dapur, kemudian mengangkat jemuran, melipat kain, mengupas atau memotong bawang. Nah, ini nanti semoga bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan antara ayah bunda dan anak-anak. Nah, bagaimana dengan penilaiannya? Bapak Ibu, penilaiannya kita pahami bersama, tidak mengukur ketuntasan capaian kurikulum. Karena tadi di awal memang kita tidak menyampaikan keseluruhan kurikulum yang seharusnya diberikan karena masa pandemi ini nggih. Kemudian bagaimana penilaiannya? 1, melalui portofolio dan penugasan. Jadi aktivitas anak-anak selama belajar dari rumah bersama Bapak Ibu itu akan menjadi penilaian. Nanti kita kerjasama nggih Bapak Ibu. Insya Allah nanti juga kami akan
per tema akan mengirimkan lembar penilaian yang diisi oleh orang tua terkait perkembangan karakter anak-anaknya. Kalau di masa normal, biasanya lembar penilaian ini diisi oleh anak sendiri dan oleh Bapak Ibu guru. Nah, karena ini belajarnya dari rumah, maka lembar penilaian nanti akan diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Misalnya, di bulan ini anak-anak sudah mandiri misalnya. Anak-anak masih perlu didampingi, masih moodnya naik turun. Nah, nanti itu mohon kerjasama kita gitu ya, untuk bisa memberikan evaluasi sebagai bahan perbaikan ke depan. Dan juga ada tes online. Tapi ini nanti untuk kelas 1 kami pertimbangkan ya, karena kalau tes online itu berarti langsung di gadget biasanya. Nah, nanti bisa kita pakai strategi yang lain. Nah, Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Bu Eni juga bahwa fokus kelas 1 itu ada pada keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, untuk membaca ini Bapak Ibu, karena memang sekali lagi kita belajar dari rumah, maka salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan membaca atau keterampilan membaca anak-anak itu adalah salah satunya membaca nyaring bersama ayah ibu. Jadi ayah ibu membaca, anak-anak mendengarkan, kemudian Bapak Ibu bisa bertanya, cerita tadi isinya apa sih gitu ya, tokohnya bagaimana. Nah, itu akan menstimulasi kemampuan atau keterampilan membaca anak. Kemudian berhitung juga mungkin kalau aktivitas di rumah bisa bersama-sama. Kalau misalnya Bapak Ibu atau ayah bunda masak dengan anak-anak, bisa belajar bersama tuh. Misalnya ada berapa butir bakso yang mau kita buat sup gitu ya. Itu keterampilan berhitung juga. Jadi insya Allah bisa dipadukan dengan aktivitas harian rumah. Dan juga karakter. Nah, untuk karakter ini Ibu di SDIT Bina Amal itu ada 10 karakter yang ingin kita tumbuhkan. Nah, apa saja? Yang pertama, akidah yang lurus. Gimana ya akidah yang lurus untuk kakak kelas 1? Nah, akidah yang lurus untuk adik kelas 1 itu ya misalnya berani tidur sendiri, ke kamar mandi sendiri, itu termasuk akidah yang lurus ya, tidak takut kalau di kamar mandi ada hantu. Nah, misalnya seperti itu. Ibadah yang benar, berlatih sholat 5 waktu, wudhu, aha terpuji, sampai kemudian karakter bermanfaat bagi yang lain. Bermanfaat bagi yang lain untuk anak kelas 1 itu bagaimana ya? Ya tadi misalnya anak-anak berlatih untuk membantu menyapu. Nah, itu kan bermanfaat bagi yang lain ya. Seperti itu. Kemudian dalam satu guru terdapat 2 orang guru, yaitu guru tematik dan guru Al-Quran. Selain memang masing-masing guru fokus pada tugasnya, 2 guru ini ada agar harapannya bisa maksimal, bisa optimal dalam pendampingan anak-anak, baik secara akademik maupun secara karakter atau akhlaknya. Jadi biasanya kalau dalam situasi normal itu, misalnya guru 1 mengajar, maka guru yang lainnya mendampingi anak-anak, memastikan anak-anak menyimak, kalau ada kesulitan bisa didampingi. Nah, seperti itu. Masih lanjut Pak Tora? Kurang berapa menit Pak Tora? 5 menit lagi. Baik, kami lanjutkan Bapak Ibu. Nah, untuk penugasan akademik dan life skill tadi yang kami sampaikan, insya Allah nanti muatan pembelajaran per pekan akan dibagikan kepada Bapak Ibu di awal pekan pembelajaran. Jadi insya Allah nanti hari Ahad kami akan bagikan panduan ini sekaligus jadwal dan muatan apa sih yang akan dilakukan anak-anak selama sepekan. Nah, kemudian yang kedua, materi pelajaran baik lewat video ataupun lewat presentasi yang akan digunakan dalam sesi tatap muka online,
Kalau kelas 1 tadi hari Selasa, maka insya Allah akan di-share di Google Classroom, atau kalau misalnya yang belum punya aplikasi Google Classroom ya berarti lewat WA itu sehari sebelumnya. Jadi nanti anak-anak bisa belajar dulu di rumah bersama ayah dan bunda. Nanti saat sesi tatap muka online dengan Bu Guru, anak-anak bisa bertanya, oh Bu Guru, aku kesulitan misalnya berhitung, aku kesulitan membaca huruf ini. Nah, nanti guru akan memberikan review dan penguatan. Nah, selanjutnya untuk adik kelas 1, sepekan kami usahakan gitu maksimal 1 penugasan tematik, PAI atau bahasa Jawa dan life skill. Jadi memang untuk adik kelas 1 ini karena masih permulaan dan juga daring ya, jadi kami berikan penugasannya atau aktivitas untuk evaluasinya memang tidak banyak-banyak ya Bu Eni ya, Bapak Ibu gitu ya. Kenapa? Karena ini masa peralihan. Tadi fokusnya juga ada pada calistung dan karakter, bukan pada akademiknya. Nah, terus yang ini terkait tugas non akademik atau penanaman karakter. Muatan karakter nanti dibuat per tema. Per tema itu 3 sampai dengan 4 pekan ya Bapak Ibu. Kemudian anak-anak melakukan kegiatannya itu setiap hari sebagai upaya latihan dan pembiasaan. Kemudian mengisi lembar checklist nanti yang diberikan oleh bu gurunya masing-masing. Kenapa sih gitu kok harus ngisi checklist? Karena ini adalah bagian untuk menumbuhkan kebiasaan melakukan evaluasi ya. Oh, aku hari ini sudah melakukan kebaikan 5, tapi kok kemarin aku sudah melakukan 5 kebaikan, tapi kok hari ini cuma 2 ya gitu ya. Nah, ini harapannya bisa jadi upaya anak-anak untuk terbiasa melakukan evaluasi. Nah, seperti itu nggih Bapak Ibu. Ini waktunya ternyata sudah habis ya Pak Tora ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu, kepanjangan saya menyampaikan. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa mencermati kembali panduan ini. Insya Allah akan kami share, akan kami kirimkan melalui guru wali masing-masing. Nanti jika ada hal-hal yang belum difahami, bisa Bapak Ibu tanyakan. Insya Allah kami terbuka dengan segala masukan dan pertimbangan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan jaza. Tetap semangat, tetap sekolah, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitriani SS, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Pengajar yang telah memberikan tadi presentasinya ya Bapak Ibu ya. Ini sudah beberapa masuk Bu pertanyaan Bu. Nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Berikutnya Bapak Ibu, kita langsung kepada pemaparan Wakil Kepala Sekolah Bidang Al-Quran dan Bahasa yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Roika SPD. Moga Bu Roika 10 menit ya Bu, cekap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta para pimpinan yang lainnya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ikut bergabung dan juga yang kami cintai Bapak Ibu wali murid kelas 1 siswa baru nggih SDIT Bina Amal Semarang yang berada di rumah. Alhamdulillah di siang ini kita bertemu secara virtual dalam rangka menyamakan persepsi pembelajaran. Kalau di saat ini kami khusus di bidang Al-Quran, begitu nih. Kami akan jelaskan teknis pembelajaran virtual Al-Quran di SDIT Bina Amal selama pandemi ini. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada yang sudah kenal, mohon izin, juga ada yang belum, mohon izin kami memperkenalkan diri. Nama Siti Roika, biasa dipanggil Bu Ika, dan kami diamanahi untuk mengatur pembelajaran Quran. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja. Tadi sudah diatur waktunya oleh MC. Konsep pembelajaran Quran secara virtual SDIT Bina Amal tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami SDIT Bina Amal menggunakan pembelajaran baca Quran dengan metode qiraati. Nah, Bapak Ibu tentunya ini sudah tidak asing lagi karena qiraati ini metode yang sudah go internasional insyaallah. Pembelajaran di luar negeri juga diadakan pembelajaran Quran metode qiraati. Dengan segala kurang lebihnya kami memakai metode ini insyaallah. Metode ini kita memakai metode 6 jilid. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Ghodib Tajwid. Nah, tahapan pembelajarannya untuk khusus kelas 1 yang pertama Ananda mengikuti placement test sebelum ke pembelajaran. Ini menjadi SOP di metode qiraati dan alhamdulillah SDIT Bina Amal kemarin sudah terlaksana. Kalau ada yang belum nanti bisa kami susulkan insyaallah. Kemudian Ananda mendapatkan buku jilid, kartu prestasi, dan buku capaian prestasi tahfidz. Lalu Ananda belajar qiraati di rumah setiap hari untuk mempersiapkan mengaji dengan guru pengampu. Nah, Bapak Ibu, khusus selama pandemi ini, Ananda melakukan tatap muka dengan guru pengampu Quran di kelasnya sebanyak 2 kali 2 kali 1 pekan secara virtual dengan menggunakan video call. Tadi sudah disinggung Ibu Kepala Sekolah, jadi kita karena ini membutuhkan skill keterampilan anak, kemampuan membaca sampai memang benar-benar betul jadi kita memakai face to face yaitu video call. Nah, skenario belajarnya untuk mapel qiraati dan tahfidz, Ananda belajar dari rumah setiap hari, lalu disetorkan ke guru Quran secara tatap muka atau face to face untuk qiraati 2 kali 1 pekan dengan video call dan tahfidz 3 kali 1 pekan dengan voice note atau mengirimkan hasil rekaman suara Ananda, hafalan Ananda kepada pengampu Al-Quran, kepada guru Quran. Nah, ini guru pengampu kelas 1 Bapak Ibu. Untuk kelas 1 Salman ada Bu Abidah, kelas 1 Mus'ab ada Bu Nabil, kelas 1 Abu Zar nanti guru Qurannya dengan Bu Zuli, dan 1 Usamah dengan Bu Endah. Nah, Bapak Ibu mohon bisa disimak terkait berikutnya adalah target pencapaian qiraati. Jadi Bapak Ibu untuk 1 semester Ananda memiliki target pencapaian yaitu menyelesaikan 1 jilid. Ini mohon jadi perhatian bersama. Jadi Ananda dalam 1 semester itu kalau ingin sesuai target dan pencapaian akhir, maka Ananda diupayakan menyelesaikan 1 jilid.
Jadi satu semester selesai satu jilid, satu semester satu jilid. Ini target minimal yang harus dimiliki oleh Ananda. Nah, sampai nanti kalau sesuai dengan tahapan pentargetan ini, harapannya di kelas 5 Ananda itu sudah selesai EPTAK. Jadi sudah selesai mengikuti ujian. Oke. Nah, target semester 1 Qiraati, Bapak Ibu, mohon bisa dicermati. Selama pandemi mungkin hasil capaiannya kurang maksimal dan sebagainya, tetapi yang terpenting Bapak Ibu mengikuti perkembangan Ananda. Jadi untuk di kelas 1 targetnya adalah selesai jilid 1. Ini sampai Desember. Harapannya Ananda menyelesaikan 1 jilid. Nah, Bapak Ibu cara memantaunya bagaimana? Butuh kerjasama dari Bapak Ibu. Jadi anak-anak seperti yang tadi awal saya sampaikan, Ananda belajar di rumah, kemudian disetorkan kepada guru pengampu Quran di kelasnya selama 2 kali tatap muka setiap pekan. Itu untuk Qiraati. Jadi dengan video call insya Allah anak-anak mengaji, kemudian guru Quran akan menilai lancar atau tidak lancar. Nah, ketika lancar, mohon Bapak Ibu membantu menuliskan di kartu prestasi Ananda. Nah, disitulah salah satu cara Bapak Ibu memantau capaian Ananda. Kemudian berikutnya terkait sistem penilaian. Nah, ini Bapak Ibu, evaluasi kenaikan halaman. Yang pertama, ini dilakukan pada akhir proses KBM saat video call. Jadi Ananda menyetorkan misal hari ini halaman 1 dan 2, 1 misalnya sudah dibaca oleh Ananda, kemudian disimak oleh guru Quran, kemudian lancar, maka pengampu atau guru Quran akan memberi nilai L, akan menjelaskan ke Ananda, oh nilainya L. Nah, seperti itu, Bapak Ibu pun demikian, kami mohon bantuannya untuk bisa menuliskan di kartu prestasi. Misal Bapak Ibu sedang tidak di rumah atau sedang WFO, sedangkan Ananda tidak ada yang mendampingi, mohon Bapak Ibu bisa mengkonfirm guru Quran untuk menanyakan apakah anak-anak ngajinya lancar, anak saya ngajinya lancar atau tidak. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau lancar silahkan ditulis L di prestasi, halaman berapa begitu ya. Kemudian kalau tidak lancar ditulis L-min. Evaluasi kenaikan jilid. Ini kalau udah selesai 1 jilid, kemudian evaluasi semesteran, ini ketika akhir semester kami melihat capaian Ananda apakah sudah sesuai target atau belum. Kemudian evaluasi akhir, nah ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan juga, kita ada evaluasi belajar tahap akhir Al-Quran, namanya EPTAK. Ini akan diikuti bagi Ananda yang sudah menyelesaikan semua tahapan jilid Al-Quran, Gharib, dan Tajwid. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ujian internal. Jadi yang pertama nanti Ananda akan mengikuti ujian internal EPTAK, dilakukan oleh sekolah. Kemudian pra-EPTAK, ini tingkat kecamatan, pengujinya dari Korcam. Kemudian ujian EPTAK. Ya, selanjutnya ujian EPTAK. Nah, inilah yang menjadi penentu kelulusan. Karena akan dilakukan oleh tingkat kota penentu kelulusan. Kemudian jika lancar, jika lulus, Ananda akan mendapatkan ijazah Qiraati. Lalu mengikuti Khatmil Quran dan lanjut ke pembelajaran fokus Tahfidzul Quran. Nah ini Bapak Ibu, jika Ananda bisa selesai lebih cepat, maka kesempatan untuk menghafal Quran akan lebih banyak. Begitu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran tahfidz Al-Quran. Bapak Ibu, mohon bisa dicermati sistem menghafal di SDT Bina Amal, yaitu dengan cara mengulang-ulang dari ayat pertama. Jadi per ayat diulang-ulang sampai hafal, dipastikan hafal, baru lanjut ayat berikutnya. Target kami adalah 3 baris sehari. Menambah 3 baris sehari atau
anak-anak suka menyebut one day 3 line. Jadi 3 baris sehari 3 baris. Nah, ini juga pastikan hafal baru menambah ke baris berikutnya. Kemudian siswa tatap muka dengan guru pengampu Quran dengan menyetor hafalan secara online menggunakan voice note 3 kali 1 pekan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi misalnya Senin, Selasa, Senin menghafal, kemudian misal Bapak Ibu posisinya tidak di rumah karena WFO, mungkin Ananda bisa melakukan voice note itu di malam hari, langsung disetorkan ke guru Quran. Dan paginya guru Quran akan mengevaluasi atau memberikan feedback ini lancar atau tidak lancar. Jadi ini mohon kerjasama dari Bapak Ibu. Nah, kemudian setiap selesai 1 surat akan dilakukan penilaian melalui video call. Nah, ini Bapak Ibu kalau udah selesai 1 surat nih, misalnya Ananda sudah selesai wadduha, ad-duha, kemudian guru Quran akan menilai dengan menggunakan video call. Jadi memang perlu ada kepastian Ananda benar-benar sudah hafal seperti itu. Kemudian terkait ujian tahfidz Bapak Ibu, di sini ada ujian tahfidz level. Jadi beberapa surat diujikan, waktunya setiap Senin dan Jumat. Kemudian ada ujian juz. Ini kita lakukan tiap semester 2 kali. Waktunya menjelang UTS dan UAS. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Anda mengikuti ujian level beberapa surat, kemudian lanjut ke ujian tahfidz 1 juz, dan kalau Ananda lulus ujian tahfidz 1 juznya, maka berhak mendapatkan PIN tanda kelulusan dan mengikuti wisuda tahfidz yang akan dilakukan setahun 2 kali. Jadi kami memang memprioritaskan pembelajaran Quran. Jadi anak-anak kita berikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya menggali potensi mereka untuk bisa memaksimalkan hafalan. Nah, ini Bapak Ibu yang tidak kalah penting jadi target tahfidz di SDIT Bina Amal adalah 4 juz selama 6 tahun. Nah, ini. Ini semester 1 saja Bapak Ibu, Ananda harus menyelesaikan Anas sampai Al-Balad. Jadi sampai Desember anak-anak harus menyelesaikan sampai Al-Balad. Nah, ini mohon dipantau di rumah. Dan fokus di semester 2, Ananda menghafal mulai Al-Fajr sampai At-Takwir. Jadi belum tidak ada 1 juz. Kami bagi selama 6 tahun. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai contoh saja, alhamdulillah ini hasil capaian tahfidz anak-anak SDIT Bina Amal di tahun 2019-2020 tahun lalu yang sudah 1 kelas sudah lulus Ini alhamdulillah ada beberapa anak yang sudah menyelesaikan, ada 213 anak ini sudah selesai juz 30. Kemudian 337 siswa sudah menyelesaikan juz 29, berarti mereka mendapat 2 juz. Kemudian ada 103 siswa sudah menyelesaikan 3 juz, dan ada 32 siswa sudah menyelesaikan 4 juz, dan ada 8 siswa sudah menyelesaikan 5 juz, dan ada 4 siswa menyelesaikan 6 juz, dan subhanallah ini juga ada 3 siswa yang sudah menyelesaikan 10 juz. Jadi posisinya di juz 5. Alhamdulillah. Begitu Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Jadi guru nanti akan didampingi guru Quran dan guru tematik, dan anak-anak khusus qiraati dan tahfidz nanti ngajinya ke guru Quran. Ini beberapa guru qiraati, guru Quran dan guru kelas kelas 1 Salman, kelas 1 Mus'ab, kelas 1 Abu Zar, dan juga kelas 1 Usama. Ini beliau guru-gurunya, kami akan share juga ke grup ortu insyaallah. Nah, terakhir Bapak Ibu, kami nyampaikan satu kata, sebuah hadis
dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tabrani. Pesan Rasul kepada orang tua, didiklah anak kalian pada 3 perkara, yaitu mencintai Nabi, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang mengamalkan Al-Quran akan berada di bawah naungan Arsy Allah Ta'ala pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya bersama para nabi dan malaikat. Hadis riwayat Tabrani. Insyaallah itu Bapak Ibu, dan mohon kerjasama Bapak Ibu semuanya nggih untuk Ananda meraih sukses dunia dan akhirat bersama kami Bapak Ibu guru di Bina Amal. Akhir kata, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Royka SPD yang telah memaparkan tadi pengajaran Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan monggo bisa mulai diketik ya. Nanti biar ketika sesi tanya jawab nanti lebih dalam lagi kita akan bahas. Selanjutnya langsung Bapak Ibu akan disampaikan pemaparan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi, Kepegawaian, dan Sarana Prasarana serta Lingkungan yang akan disampaikan oleh Ibu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Insya Allah saya tidak lama karena memang saya penggenap dari 2 paparan sebelumnya tadi. Langsung saja saya mewakili dari bagian kepegawaian dan keuangan. Yang pertama terkait dengan administrasi. Jadi kami infokan untuk pembayaran SPP siswa itu kami minta di awal bulan maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Harapannya untuk memudahkan semua ngoten nggih. Kemudian pembayaran dilakukan dengan panjenengan membawa buku simpel, buku simpanan pelajar yang sudah didapatkan siswa, kemudian dibawa untuk melakukan pembayaran begitu. Yang berikutnya, pembayaran dapat dilakukan di BMT Anda, insya Allah ada di parkir Bina Amal yang bawah gitu nggih. Itu untuk pelayanannya dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 14. Selama pandemi hari Sabtu libur. Kemudian apabila nanti kondisi sudah membaik atau ada perubahan waktu buka, akan kami infokan lagi. Selain itu, bagi Bapak Ibu yang mungkin sibuk untuk saat ini ataupun berikutnya, bisa transfer Bapak Ibu. Jadi yang pertama ke Bank Syariah Mandiri. Apabila tidak bisa, dapat melalui Bank Permata Syariah, nanti insya Allah akan kami pandu melalui grup kelas 1 masing-masing. Nanti akan kami share lewat guru wali yang bersangkutan, ngoten nggih. Setelah transfer, mohon bisa konfirmasi ke pihak keuangan. Pihak keuangan kami Bu Nina, nomor nanti akan kami share juga. Begitu nggih, insya Allah itu dari kami, mungkin tidak panjang lebar terkait dengan Ananda masuk dan sebagainya, masalah sarapra dan sebagainya mungkin akan kami jelaskan besok apabila Ananda sudah mau masuk seperti itu. Sekian dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Ningtyah yang telah menyampaikan tadi tentang literasi dan keuangan ya, juga sarana prasarana dan lingkungan. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita masuk sesi pertanyaan. Saya tanya jawab ya. Tadi beberapa sudah saya catat, ini kebanyakan ke kurikulum. Nah, kemudian apakah ini sesi ini direkam ya, nanti minta disampaikan di grup kelas juga. Kemudian usulan dari tadi ya orang tua, kalau bisa link online-nya itu di-share H-1 sehingga Bapak Ibu yang bekerja nanti bisa mempersiapkan pengasuhnya yang di rumah ngajari caranya Bu, ini loh caranya buka gitu ya. Dan ini juga masukan dari orang tua juga, ada sekolah mempertimbangkan aplikasi yang lainnya kayak Zoom, lebih user friendly ya, dan Clouds itu lebih banyak masuknya, lebih banyak yang harus diklik katanya gitu, sehingga kurang bersahabat dengan anak kelas 1 gitu. Nah itu beberapa. Kemudian ini baru masuk untuk Al-Quran ya, dari Gazia, orang tua Gazia 1 Abu. Apakah hafalan Al-Quran untuk anak alumni TKIT diulang kembali dari surat Anas ataukah melanjutkan ke surat berikutnya? Mungkin juga terkait dengan Qur'ati juga ya Us ya. Kemudian ada usulan sebaiknya tatap muka gurunya di ruangan yang sunyi Pak, jangan bareng guru lainnya, nanti akan saling mengganggu kayak pengalaman kemarin APLS kemarin ya, karena satu ruangan banyak guru sehingga suaranya itu ya saling mengganggu gitu. Itu mungkin monggo bisa dijawab oleh Bu Pipit dan Bu Roika. Dan Bapak Ibu atas perhatiannya, atas pertanyaannya. Coba kami jawab nih Bapak Ibu. Yang pertama, apakah online sampai jam setengah 12 ya Pak Tora ya? Mari Bapak Ibu kita cermati jadwalnya. Jadi nanti pukul 7.30 sampai dengan pukul 8 anak-anak bisa persiapan sholat duha, persiapan sarapan sholat duha di rumah masing-masing. Kemudian pukul 8 kami menyapa melalui Google Classroom atau nanti lewat video. Itu kemudian lanjut ke pembelajaran Al-Quran ya Bu Raika di jam pertama. Nah ini pembelajaran Al-Quran nanti menggunakannya video call. Baru setelah itu istirahat anak-anak 15 menit. Setelah itu baru misalnya kelas 1 sesi tatap online, maka tatap online lewat Google Meet-nya itu ya dimulai pukul 9.45 sampai dengan selesai. Jadi sebelumnya berarti Google Meet misalnya memakai aplikasi Google Meet-nya tidak dinyalakan, tidak apa-apa. Jadi hanya pada saat jam yang sudah dijadwal. Dan sebelumnya Qiraati menggunakan video call. Begitu nggih Bapak Ibu. Ya, untuk yang tidak bisa di jam itu tadi kami juga menyampaikan nanti bisa membuat kesepakatan antara guru, baik guru tematik maupun guru Al-Quran untuk menyepakati waktunya. Misalnya dalam satu kelas ada 3 atau 4 orang yang tidak bisa karena berbagai kendala yang dihadapi, baik itu misalnya Bapak Ibu bekerja, tidak ada yang mendampingi, kemudian masalah nyuwun sewu fasilitas yang misalnya
harus berbagi gitu, ataupun ternyata jadwal kakak adik berbenturan. Nah ini nanti bisa guru Quran maupun guru tematik melakukan kesepakatan dengan orang tua kapan bisa melakukan sesi tatap muka online. Dan Bapak Ibu, target kami di kelas 1 ini untuk tatap muka online memang lebih pada untuk membangun kedekatan pada anak-anak, menyapa siswa, memotivasi gitu. Kemudian karena memang situasi pandemi ini tidak memungkinkan bertemu, maka itu harapannya bisa jadi sarana untuk saling mendekatkan diri. Jadi sekali lagi memang targetnya untuk adik kelas 1 tatap muka tidak besar gitu ya untuk pengajaran materinya, untuk paling tadi menyapa, memotivasi, kemudian menanyakan kendala pembelajarannya selama ini bagaimana gitu, ada yang bisa ibu guru bantu. Nah seperti itu. Dan Bapak Ibu memang sekali lagi kami sampaikan memang ini situasi yang berat, tapi ini juga situasi yang penuh tantangan buat kita semua, termasuk jadi momentum yang luar biasa ya, kita untuk saling bekerja sama gitu dalam mendampingi anak-anak kita. Begitu. Kemudian tadi kakak adik bersamaan. Sebenarnya insya Allah kami sudah berusaha memetakan kakak adik ya, Bu Eni, Pak Tora, ada yang kelas 6 dengan kelas 1, kelas 5 dengan kelas 3, banyak gitu ya. Tapi memang ala kulihal tidak bisa ideal semuanya. Sehingga misalnya ternyata ada yang berbenturan, maka mungkin nanti bisa kita kondisikan bersama gitu anak-anak untuk misalnya yang hari ini bagiannya kakak dulu. Nanti untuk yang adik tadi bisa menyepakati waktu dengan guru walinya untuk bertemu. Seperti itu. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas masukannya. Memang kami juga masih sama-sama belajar, masukan Bapak Ibu jadi semangat bagi kami untuk memperbaiki prosesnya terus-menerus, termasuk masalah ruang sunyi tadi ya. Mohon maaf kalau kemarin banyak gangguan gitu ya ketika melakukan sesi tatap muka online. Insya Allah ini jadi masukan berharga buat kami semua Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya Bu Raika. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih masukan dan pertanyaannya. Jadi terkait hafalan Quran, bagaimana kalau Ananda sudah menghafal di TK, apakah di SD dilanjutkan? Bismillah, iya, kami lanjutkan. Misal Ananda di TK sudah nyampe surat Al-Buruj atau surat Asyam misalnya, nah itu nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke guru Quran yang ada di kelas masing-masing untuk kami data, kemudian sesi pembelajarannya nanti pekan depan deh, nanti Ananda bisa langsung mereview sebentar dan langsung dilanjutkan ke surat berikutnya. Jadi dilanjutkan dari TK, okay. Di SD nanti melanjutkan, dan kami ada ujian level Bapak Ibu. Ujian level nanti kami sampaikan juga di buku panduan terkait level suratnya apa saja. Otomatis nanti Ananda pun akan memurojaah ketika akan mengikuti ujian level. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, hafalan Ananda yang sudah dilakukan selama di TK 2 tahun insya Allah tetap kami lanjutkan. Begitu. Terima kasih. Bu Pipit dan Bu Reka, ini ada pertanyaan lagi. Usulan ya, ini dari orang tua Aqua 1 Salman.
mohon dipertimbangkan jika memungkinkan untuk tatap muka online dilakukan setiap hari walaupun sebentar. Mengingat tidak semua anak bisa fokus belajar jika tidak ada guru yang mendampingi, sehingga akan menumbuhkan tanggung jawab jika setiap hari tatap muka dengan bu guru. Nah, ini banyak yang setuju, Bu. Betul sependapat, Bu. Saya juga setuju. Nah, itu. Mama dari mamanya Aqua. Monggo. Ini membantu menjawab Bapak Ibu sekalian. Memang di awal daring ini di sekolah juga masih menerapkan beberapa pola. Jadi memang kalau keinginan kita semua memang pengennya setiap hari melayani tatap muka online dengan semua siswa SDIT Bina Amal. Tetapi barangkali itu tidak bisa di awal minggu pertama atau kedua. Ini kita juga masih mencari pola yang tepat, ya. Jadi pembelajaran daring ini wabil khusus untuk adik-adik yang kelas 1, karena tadi disampaikan kan memang amat sangat tergantung dengan pendamping gitu, ya. Nanti apabila ini kami polanya sudah ketemu, barangkali insya Allah kami upayakan untuk bisa tatap mukanya itu dilakukan setiap hari. Tapi untuk awal-awal ini nanti kita sesuai jadwal dulu Bapak Ibu. Memang jadwalnya kita jadwalkan pagi sampai siang. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti layanan itu akan kami berikan di luar jam itu, khusus untuk orang tua yang memang tidak bisa melakukan pendampingan di pagi sampai siang hari. Jadi Bapak Ibu mohon nanti juga terus melakukan pendampingan, masukan-masukan semua akan kami tindak lanjuti insya Allah, tapi memang barangkali tidak semua langsung di awal tahun ajaran baru ini, ya. Jadi insya Allah tetap akan kami evaluasi di setiap pekannya seluruh aplikasi yang telah dipergunakan Bapak Ibu Guru SDIT Bina Amal untuk sebagai sarana prasarana pembelajaran dari rumah. Gitu insya Allah Bapak Ibu. Terus ada lagi Pak Tara? Baik, terima kasih Bu Eni, Bu Pipit dan Bu Roek yang telah memberikan tadi jawaban, ya. Bapak Ibu, sebenarnya pengen lagi Bu ya kita buka lagi sesi tanya jawab, tapi berhubung waktu ya yang ini sudah kelebihan 5 menit nih ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Gimana? Ini belum ada pertanyaan lagi Bu. Oh, ini rencana pembelajaran apa bisa di-share ke orang tua? Insya Allah akan kami share Bapak Ibu materi hari ini dan juga rekaman hari ini akan kami share lewat grup kelas nggih. Baik Bapak Ibu. Monggo Bu ini. Bapak Ibu, untuk barangkali orang tua yang lain ingin bertanya, tapi karena waktu memang kita batasi untuk saat ini, boleh nanti seluruh masukan Bapak Ibu sekalian sampaikan kepada guru wali di kelas masing-masing. Jadi kami butuh sekali mungkin masukan-masukan dari panjenengan semua, dan juga terkendala apa ya yang putra-putrinya memang tidak bisa daring di jam pagi sampai siang, mohon semuanya bisa disampaikan ke guru wali sehingga bisa kami tampung semua dan segera mencarikan solusi yang terbaik untuk putra-putri panjenengan semua. Dan jadwal harian untuk putra-putri Bapak Ibu semua insya Allah akan kami sampaikan melalui guru wali masing-masing, juga seluruh materi pada kesempatan hari ini semuanya nanti akan disampaikan ke orang tua. Gitu nggih Bapak Ibu. Ala kulli hal mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila paparan pada hari ini masih banyak kekurangannya, dan insya Allah kami sangat
amat sangat mengapresiasi seluruh masukan panjenengan semua, karena kenapa? Itu amat penting untuk pendidikan putra-putri kita yang lebih baik lagi. Dan insya Allah SDIT Bina Amal membuka untuk seluruh masukan dari orang tua. Okay? Jadi kita bersama-sama Bismillah untuk putra-putri panjenengan memberikan layanan yang terbaik, insya Allah. Itu Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kekurangannya, kami mohon undur diri dan nanti bisa disambung lagi barangkali setelah ini ternyata banyak yang harus disampaikan, bisa melalui guru wali di kelas masing-masing. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, acara Awalus Sanah pertemuan orang tua wali murid kelas 1 SDIT Bina Amal sudah kita akhiri. Sebelum kita tutup, ada informasi dari kesiswaan ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang belum mengambil seragam, buku paket ataupun alat tulis, monggo nanti hari Senin bisa mengambil, tapi nanti akan diatur oleh guru wali nggih. Karena kita menerapkan protokol kesehatan, nanti akan dijadwal untuk teknis pengambilannya. Kemudian khusus kelas 1 untuk pemakaian seragam kita sepakati mulai pekan depan nggih, mulai hari Senin tanggal 20 Juli karena pekan ini ada yang belum menerima seragam ya. Selama sepekan ini untuk khusus kelas 1 ya, bebas nggak apa-apa, ketika daring ya, ketika online kita akan mulai pemakaian seragam Senin depan nggih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya, atensinya di acara hari ini, siang ini. Atas nama sekolah dan atas nama MC ya, kami jika memandu acara ini banyak kesalahan kata-kata maupun sikap saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita buka dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Indrawasih, cukup sekian dan terima kasih.